Bab 231, Jenius Legendaris. Blackie dan yang lainnya telah terjebak dalam pengadilan Tuhan selama beberapa hari sekarang. Jika mereka tetap di dalam, si Feng tidak tahu kapan dia bisa pergi ke istana iblis untuk mendapatkan hati iblis. Oleh karena itu, si Feng perlu mengetahui kemajuan mereka saat ini. Jika mereka benar-benar tidak dapat meninggalkan persidangan dalam waktu dekat, satu-satunya pilihannya adalah mencari bantuan Gentle Snow. Namun, dia tidak ingin Gentle Snow tahu terlalu banyak tentangnya. Kecuali itu adalah situasi yang putus asa, dia tidak akan meminta bantuan pada Snow lembut. Kanan, aku benar-benar lupa memberitahumu karena aku sangat bersemangat dengan workshop. Blackie dengan ringan menepuk kepalanya sendiri. Soal workshop itu terlalu mengejutkan. Dia melanjutkan, Brother Feng, di mana kamu menemukan seorang adik perempuan yang sangat ahli? Dia terlalu mengagumkan. Awalnya, kami hampir putus asa dari kesulitan persidangan. Namun, terima kasih padanya, kami semua berhasil melewati persidangan dengan sangat mudah. Saat ini, kami akan menuju ke lantai tertinggi untuk menerima hadiah kami. Petik 2. Seorang ahli, adik perempuan, apakah kamu berbicara tentang fire dance? Bukankah kamu sudah melihat betapa luar biasanya dia? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, itu bukan fire dance, tapi ballet. Kami berhasil menghapus persidangan hanya berkat dia. Tapi sungguh, dia terlalu kuat. Blackie mengeluh, pada awal persidangan, Sister Valet hanya menyembuhkan kami dari belakang. Ketika kami berkembang, penyembuhannya tumbuh lebih baik, dan dia dapat memahami waktu penyembuhannya dengan sempurna. Namun, monster dalam persidangan juga tumbuh lebih kuat. Setelah beberapa waktu, kami nyaris tidak selamat, bahkan dengan kesembuhan yang luar biasa dari Little Sister Valet. Saat itulah dia mengambil tindakan. Meskipun standar tempurnya, pada awalnya, sangat kasar, saat pertempuran berlanjut, satu demi satu, standar tempurnya meningkat tanpa henti. Hanya dalam sehari, dia sudah melampaui fire dance. Aku bahkan merasa bahwa pengadilan Tuhan diciptakan khusus untuk adik Valet. Di dalam pengadilan Tuhan, untuk setiap percobaan yang kami selesaikan, kami akan diberikan evaluasi dan hadiah yang sesuai. Sementara itu, sejak Little Sister Valet mengambil tindakan, dia selalu mendapatkan evaluasi dari peringkat A atau lebih. Peralatan dan keterampilannya terus ditingkatkan. Dan mengenai kerusakan output, meskipun aku memiliki pengawal Mavis, aku hanya menang melawannya dengan selisih kecil. Jika Little Sister Valet juga memiliki staf peringkat epik, dia sudah lama meninggalkan aku di debu. Little Sister Valet adalah orang paling berbakat yang pernah aku temui di domain dewa. Saudara Feng, jika kamu melihat tingkat pertumbuhannya yang menakutkan, kamu juga akan terkejut. Petik 2. Setelah menyebut-nyebut Valet Cloud, Blackie tidak bisa menghentikan mulutnya ketika dia terus berbicara tentangnya. Blackie berbicara seolah-olah Valet Cloud adalah pakar terkuat dalam domain dewa, dan tidak ada yang di atasnya. Tentu saja, Blackie berbicara tentang bakat bawaan Valet Cloud, dan bukan kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, tingkat peningkatan Valet Cloud benar-benar mengerikan. Dengan tingkat peningkatan seperti itu, cepat atau lambat ia akan menjadi pemain terkuat di domain dewa. Bagus sekali kalian lulus persidangan. Namun, kamu tidak harus hanya memperhatikan Valet. Jangan lupa bahwa kamu adalah seorang Cursemanger, sementara dia adalah seorang klerik. Kamu juga memegang staf peringkat epik di tangan kamu.
Jika kerusakan kamu benar-benar kalah dari miliknya, maka kamu harus menyerahkan pengawal Mavis untuk Valet. Si Feng bercanda. Namun, dia benar-benar lega. Tidak heran Valet Cloud berhasil menjadi dewa ulama di masa lalu. Bakat bawaannya bukan tipuan. Namun, mungkin karena Valet Cloud telah memainkan klerik di masa lalu, dia tidak pernah mengungkapkan potensi sebenarnya selama tahap awal permainan. Namun, setelah meninggalkan Ouroboros, Valet Cloud tidak lagi dapat bergantung pada kesembuhannya untuk memainkan domain dewa karena ia hanya dapat mengandalkan dirinya sendiri dalam pertempuran. Karena itu, dia mulai menunjukkan bakatnya yang menakutkan. Mirip dengan situasi saat ini dalam pengadilan Tuhan, penyembuhan saja tidak cukup. Oleh karena itu, Valet Cloud tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran juga, secara tidak sengaja mengungkapkan bakatnya yang meledak-ledak. Mungkin dia adalah salah satu jenius legendaris. Si Feng menghela nafas. Di masa lalu, meskipun tekniknya bagus, jika dibandingkan dengan Valet Cloud, perbedaan antara mereka seperti langit dan bumi. Tidak heran Valet Cloud telah menjadi dewa kiai. Namun, si Feng tidak lagi membuang-buang waktu dalam kehidupan ini. Dia tidak akan mengabaikan pelatihan tubuhnya. Saat ini, Lokakarya dapat menampung hingga beberapa ratus orang. Selain itu, ada juga kamar pribadi yang dimaksudkan untuk manajemen tingkat atas. Perabotan dengan kualitas unggul menghiasi kamar-kamar pribadi ini, dan hanya dengan biaya satu set saja akan membuat kagum si Feng di masa lalu. Selain kamar-kamar pribadi, si Feng juga telah mendirikan ruang latihan yang memungkinkan seseorang untuk melakukan beberapa latihan sederhana. Gods Domain bukan sembarang permainan acak di mana para pemain bisa menjadi tiran dengan menarik beberapa orang yang tidur semalaman. Jika seseorang ingin berkampanye di domain dewa, mereka perlu bersiap untuk perang yang panjang dan sulit. Karenanya, para pemain di domain dewa perlu menyeimbangkan pekerjaan dan istirahat, dan yang paling penting, melatih tubuh mereka jika mereka ingin sukses. Saudara Feng, Partai Persekutuan Universitas adalah lusa. Haruskah kita membeli mobil mewah dan berkendara ke sana? Pada saat itu, aku ingin melihat siapa saja yang berani memandang rendah pada Zero Wing Workshop kami. Kata Blackie bersemangat. Aku akan meneruskan mobil mewah. Aku tidak mampu membeli barang seperti itu sekarang. Si Feng menggelengkan kepalanya saat dia tertawa. Meskipun si Feng juga berpikir untuk membeli mobil mewah untuk menjaga penampilan, dia saat ini kekurangan uang. Dia masih berhutang banyak kredit. Akan lebih baik untuk mengambil pendekatan yang lebih pragmatis. Setelah itu, si Feng dan Blackie menghabiskan sepanjang hari untuk memberikan sentuhan akhir pada workshop. Masalah yang tersisa yang mereka hadapi adalah kurangnya anggota. Mereka perlu merekrut sejumlah besar anggota baru dengan potensi. Ketika malam tiba di dunia nyata, si Feng memasuki domain dewa sekali lagi. Tak lama setelah meninggalkan ruang tempa, dering rendah terdengar oleh telinga si Feng. Itu nada peringatan yang menandakan kedatangan pesan sistem. Namun, peringatan itu tidak berakhir pada saat itu saja. Dering itu bertahan lama dan baru berhenti setelah lebih dari 10 menit berlalu. Dengan sakit kepala, si Feng memanggil antar muka pesan. Segera, beberapa ribu pesan muncul di layarnya, dan semua pesan ini telah dikirim ke ide alternatifnya, Black Flame. Si Feng kemudian melihat pesan-pesan ini. Mereka semua berasal dari orang-orang yang mencoba untuk membeli basic mana armor kits. Selain itu, selain dari para pemain di kota Sungai Putih,
bahkan persekutuan dari kota-kota lain berusaha untuk menghubunginya. Namun, Si Feng hanya mengungkapkan senyum pada pesan-pesan ini, karena dia sudah mencapai tujuannya. Ketenaran. Bukan ketenaran Starstreak, tetapi Black Flame. Selain itu, selama dia memiliki basic mana armor kit, bisnis Starstreak Trading Firm tidak akan suram. Menurut laporan terakhir Ana, Starstreak Trading Firm telah mendapatkan lebih dari 900 emas per hari. Namun, ini baru permulaan. Ketika mereka meningkatkan jumlah forges dan potion makers di bawah komando mereka, tingkat produksi harian mereka juga akan meningkat. Akibatnya, uang yang mereka hasilkan juga akan meningkat. Hanya masalah waktu sebelum mereka berhasil mendapatkan 30.000 emas. Namun, masih ada hal yang jauh lebih penting yang perlu ditangani Si Feng saat ini. Oleh karena itu, Si Feng segera menghubungi Snow lembut. Nona Snow, bisakah aku meminta bantuan kamu? Aku ingin membeli beberapa resep batu asahan tingkat lanjut dari kamu, Si Feng bertanya. Tingkat penurunan untuk resep batu asahan tingkat lanjut sangat rendah, dan bahkan Ouroboros hanya berhasil mendapatkan beberapa salinan. Karena kami adalah kenalan lama, aku dapat menjual beberapa kepada kamu. Namun, aku ingin melakukan perdagangan menggunakan basic mana armor kits. Gentle Snow tersenyum. Dia bersukacita pada kenyataan bahwa Black Flame datang kepadanya untuk meminta bantuan. Jika demikian, dia bisa langsung meminta untuk ditukar dengan basic mana armor kits. Sejak basic mana armor kits terungkap ke publik, dia segera menyuruh bawahannya melakukan penyelidikan pada item tersebut. Namun, mereka segera menemukan sesuatu yang tidak biasa, itu tidak jatuh dari manapun. Tampaknya itu adalah desain penempaan khusus yang diperoleh melalui pencarian, jadi tidak ada cara bagi orang lain untuk mendapatkannya sama sekali. Karenanya, jika mereka ingin mendapatkan mana armor kits, mereka hanya bisa mendapatkannya dari Black Flame sendiri. Baiklah, tapi aku ingin tahu bagaimana Nona Snow berencana untuk bertukar. 1 resep batu asahan tingkat lanjut untuk 20 mana armor kit. Aku dapat berdagang 3 salinan dengan kamu. Petik 2. Berurusan. Kamu dapat mengirim salah satu bawahan kamu untuk melakukan perdagangan di Starstreak Trading Firm. Petik 2. Si Feng tidak ragu untuk menerima harga tinggi Snow lembut. Setelah mereka menyetujui transaksi, Si Feng memutuskan panggilan. Dia kemudian mengambil mana armor kits yang baru saja selesai diproduksi untuk perusahaan perdagangan Starstreak. Si Feng berniat untuk krim kokoa dan senyum melankolis untuk mempelajari resep batu asahan lanjutan ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak masalah sendiri yang perlu dia selesaikan. Dia tidak bisa hanya memalsukan barang sepanjang hari. Di masa depan, kekuatan utama Horizon Alliance masih harus bergantung pada mereka. Jadi, dia membeli resep-resep itu. Kakak Feng, kita keluar dari cobaan. Kapan kita menuju ke Kastil Iblis? Tak lama setelah Si Feng selesai berurusan dengan masalahnya sendiri, pesan Blackie tiba. Bab 232, kembali dari pengadilan. Pada saat ini, beberapa tokoh tiba-tiba muncul di aula teleportasi kota Sungai Putih. Hahaha. Kami akhirnya keluar dari tempat yang menyesakkan itu. Petik 2. Ada begitu banyak pemain di White River City. Tentu saja, kami telah terjebak di tempat yang rusak selama berhari-hari sekarang. Petik 2. Percakapan tokoh-tokoh baru ini bergema di seluruh teleportation hall, dan para pemain ini tidak lain adalah Fire Dance dan yang lainnya yang baru saja kembali dari pengadilan dewa.
Saat mereka menjejakkan kaki keluar dari teleportation hall, kelompok itu segera menarik perhatian banyak pemain. Peralatan yang dipakai oleh Fire Dance dan yang lainnya terlalu mempesona, hampir menyilaukan semua pengamat. Bahkan anggota tim elit guild kelas 1 pun tidak kebal. Lagi pula, di antara 8 anggota tim, peralatan kualitas paling buruk yang mereka kenakan adalah pangkat misterius besi. Sementara itu, dari semua orang di pesta itu, klerik Valet Cloud memiliki peralatan berkualitas terbaik. Meskipun dia tidak memiliki set equipment, dia masih memiliki 6 buah secret silver equipment dan staff peringkat gold fine. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, peralatan Valet Cloud jauh melebihi kekuatan anggota utama guild manapun. Selain itu, peralatan luar biasa seperti itu menghiasi tubuh Valet Cloud yang ramping dan elegan, membuatnya tampak lebih memukau dari biasanya. Dia tampak seperti malaikat yang turun ke alam fana, hanya menakjubkan. Selain kecantikan seperti Valet Cloud, ada anggota perempuan lain dari pesta yang sama-sama cantik. Diikat dalam kemeja kulit merah menyala, ketat, keseksian tubuh Fire Dance yang dipoles semakin ditekankan. Dengan hadirnya 2 keindahan yang sangat indah, tim 8 akan secara alami menarik banyak perhatian. Akibatnya, banyak tim yang hadir, yang awalnya akan berangkat ke dungeon, berkerumun di sekitar Fire Dance dan yang lainnya. Mereka mengirim undangan Fire Dance, satu demi satu, meminta Fire Dance dan timnya untuk bergabung dengan mereka dalam merampok tim dungeon beranggotakan 20 orang. Memiliki klerik yang kuat seperti Valet Cloud akan secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Selain itu, selain Valet Cloud, Guardian Knight, Kola, juga memiliki peralatan yang luar biasa. Jika para ahli ini bersedia membantu mereka, mereka dapat dengan mudah mendapatkan beberapa peralatan tingkat atas. Sayangnya, mimpi indah mereka hancur sejak awal ketika Fire Dance menolak mereka semua tanpa ragu-ragu. Kami sudah jauh tertinggal di level. Setelah kami mengisi kembali kebutuhan kami, mari naik level, Fire Dance berkata, berbicara dalam obrolan tim, sepenuhnya mengabaikan tatapan lapar pemain sekitarnya. Tidak ada seorang pun di tim yang menentang sarannya. Setelah bergaul satu sama lain selama beberapa hari, Fire Dance sudah menjadi inti dari tim. Semua orang secara khusus mengakui kemampuan Fire Dance untuk memimpin. Sederhananya, jika bukan karena kepemimpinan Fire Dance, mereka tidak akan selamat dari pengadilan Tuhan. Tepat ketika Fire Dance dan yang lainnya akan menuju ke Starstreak Trading Firm untuk membeli beberapa item pemulihan, lebih dari selusin pemain berjalan ke arah mereka. Meskipun para pemain ini tidak memiliki lambang persekutuan pada karakter mereka, mereka jelas bukan tim yang bisa diremehkan. Meskipun Shield Warrior yang memimpin tim ini adalah seorang pria dengan wajah kurus dan tubuh kurus, penampilannya tidak dapat menutupi ketajaman tatapannya. Selain itu, pria ini saat ini mengenakan level 10 peralatan set Iron misterius lengkap, selain perisai peringkat perak dan pedang satu tangan. Memiliki barang-barang seperti itu adalah bukti nyata dari kekuatannya. Sementara Fire Dance dan yang lainnya dikejutkan oleh peralatan dan kekuatan tim yang bergerak ke arah mereka, tim yang dimaksud juga sama terkejutnya dengan Fire Dance dan yang lainnya. Sampah. Siapa adik perempuan itu? Dia sebenarnya memiliki 6 potong peralatan rahasia perak padanya. Aku tidak melihat sesuatu kan? Petik 2. Barang selundupan, aku memandang rendahmu. Kamu sebenarnya hanya memperhatikan tubuh gadis itu.
Tidak bisakah kamu melihat senjata yang dimiliki gadis ulama? Juga, lihat staf Kersmancer yang tampak vulgar itu. Itu seharusnya peringkat rahasia perak atau lebih kuat. Petik 2. Enyahlah, aku tidak tertarik dengan dada rata. Aku jelas berbicara tentang adik perempuan yang panas yang berdiri di samping sang ulama. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Meskipun tim Guardian Night of Fire Dance kurang dibandingkan dengan MT mereka sendiri, Cleric dan Kersmancer mereka jelas jauh lebih buruk daripada mereka berdua sebelumnya. Selain itu, kedua tim sama dalam hal mereka berdua adalah tim independen dan tidak satupun dari kekuatan utama dari sebuah guild. Di White River City, tempat para guild menduduki sebagian besar poin sumber daya yang penting. Itu adalah pemandangan yang langka bagi tim independen untuk memiliki peralatan tingkat atas seperti itu. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak menarik perhatian? Halo, aku Warwolf, ketua tim Holy Grail Knights. Pria kurus, Warwolf, mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya ke Fire Dance. Pemimpin tim Zero Wing, Fire Dance menjawab, ketertarikannya untuk berteman dengan tim baru ini semakin berkembang. Si Feng telah menyerahkan manajemen tim ke Fire Dance, dan Fire Dance tahu si Feng melakukannya karena kepercayaannya padanya. Dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan itu. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan guild masa depan mereka, sebagai manajer tim, ia secara alami harus memikirkan cara untuk memperluas dan memperkuat tim. Sementara itu, tim asing di depannya jelas merupakan tim independen yang tangguh. Dia merasa pemimpin mereka, Warwolf, lebih dari dia muncul. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan dia sebelumnya, dia tahu bahwa dia adalah salah satu ahli puncak yang jarang terlihat. Jika dia harus PK melawan Warwolf, dia tidak akan memiliki keuntungan melawannya. Jika dia bisa merekrut pakar dan tim seperti itu ke dalam guild mereka, mereka tidak akan khawatir ketika merampok tim dungeon skala besar di masa depan. Fire Dance. Warwolf sedikit terkejut ketika dia mendengar nama ini. Dia kemudian berkata, "Jadi, kamu Tari Api, pemain paling awal yang mendapatkan tempat pertama di daftar ranking kota White River? Betapa beruntungnya bertemu dengan kamu." Petik 2. Evaluasi Tari Api dari Firewolf meningkat lebih tinggi setelah mempelajari beritanya. Selain dari Gentle Snow dan Zhao Yueru, aura mengesankan Fire Dance sepertinya adalah yang paling kuat dari semua pemain wanita yang dia temui. Apalagi Fire Dance juga pemain independen. Aku hanya beruntung. Fire Dance tersenyum ketika dia berkata, "Aku melihat bahwa ketua tim Wolf akan pergi menyelam dungeon." Betul. Kami saat ini akan menggerebek sarang Frost level 12, ungkap Warwolf. Apakah Miss Fire Dance tertarik untuk bergabung dengan kami? Frostnest adalah level 12, 20 orang tim dungeon. Saat ini, selain dari kekuatan utama persekutuan utama, tidak ada tim lain yang memiliki kekuatan untuk menantang dungeon semacam itu. Terima kasih atas tawaranmu yang baik, tapi kami masih punya urusan sendiri untuk dihadiri. Kami pasti akan bergabung dengan kamu jika kami memiliki kesempatan di masa depan. Fire Dance segera menolak tawaran Warwolf. Si Feng sebelumnya telah menginstruksikan mereka untuk menaikkan level mereka karena dia masih memiliki beberapa hal penting untuk ditangani. Jika mereka memasuki dungeon sekarang, kecepatan leveling mereka akan berkurang, dan mereka bahkan mungkin kehilangan beberapa EXP. Oleh karena itu, Fire Dance memilih untuk menolak tawaran itu tanpa berpikir panjang. Itu benar-benar disayangkan.
Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman, Miss Fire Dance. Jika kita memiliki kesempatan untuk menyerbu tim dungeon skala besar bersama di masa depan, kita dapat saling menghubungi dengan lebih mudah. Ayuro, Werewolf mengirim Fire Dance permintaan pertemanan. Karena Fire Dance juga adalah ahli dari domain dewa, peralatan biasa tidak akan memuaskannya. Namun, untuk mendapatkan peralatan berkualitas tinggi. Selain membunuh Lord Bossfield berperingkat dan menyelesaikan case khusus, satu-satunya pilihan lain adalah merampok tim dungeon atau ruang bawah tanah tim skala besar. Namun, tim independen berbeda dari anggota guild. Tim terbentuk secara longgar, dan kekuatan anggota biasanya bervariasi. Jika tim independen hanya mengandalkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan memiliki cara untuk membersihkan tim dungeon skala besar. Karenanya, tim independen perlu bekerja sama satu sama lain. Hanya dengan menggabungkan kekuatan beberapa tim independen barulah mereka memiliki kesempatan untuk menyerang 50 orang atau di atas tim dungeon skala besar. Namun, bukan sembarang tim independen yang cocok untuk tugas itu, diperlukan tim independen yang cukup kuat. Jika tidak, memasuki tim dungeon skala besar adalah bunuh diri. Karenanya, Werewolf berencana berteman dengan tim independen yang kuat. Jika mereka memiliki sekutu yang kuat, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah merampok tim dungeon skala besar. Sama seperti Fire Dance dan Werewolf menambahkan satu sama lain sebagai teman, Si Feng telah tiba di kota Blackwing. Dia datang untuk melakukan transaksi bisnis ketiganya dengan Aqua Rose. Namun, kali ini, Si Feng tidak membawa banyak peralatan level 10 dan senjata yang telah dipalsunya. Sekarang mayoritas pemain di domain God sudah di atas level 10. Item ini tidak lagi sama berharganya seperti sebelumnya. Karena itu, Si Feng tidak menghasilkan banyak dari mereka. Sebaliknya, dia menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang bahkan bisa menarik perhatian persekutuan kelas 1. Selain itu, rumah lelang Blackwing mengadakan lelang hari ini. Untuk setiap pemain kaya, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, termasuk Si Feng yang saat ini memiliki kekayaan luar biasa. Namun, setelah Si Feng tiba di restoran yang ditunjuk, Aqua Rose tidak muncul. Bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Sebaliknya, seorang pria berperut buncit menyerupai Maitreya satu berjalan mendekat dan diam-diam duduk berhadapan dengan Si Feng. Dengan senyum lembut dan elegan, dia berkata, "Halo, Master Black Flame. Karena Nona Aqua memiliki beberapa masalah mendesak yang harus diselesaikan hari ini, dia telah mengirim aku untuk mewakilinya dalam transaksi ini." Nona Aqua mengungkapkan permintaan maafnya yang tulus. Bab 232, Kembali dari Pengadilan. Pada saat ini, beberapa tokoh tiba-tiba muncul di aula teleportasi kota Sungai Putih. Hahaha, kami akhirnya keluar dari tempat yang menyesakkan itu. Petik 2. Ada begitu banyak pemain di White River City. Tentu saja, kami telah terjebak di tempat yang rusak selama berhari-hari sekarang. Petik 2. Percakapan tokoh-tokoh baru ini bergema di seluruh teleportation hall, dan para pemain ini tidak lain adalah Fire Dance dan yang lainnya yang baru saja kembali dari pengadilan dewa. Saat mereka menjejakkan kaki keluar dari teleportation hall, kelompok itu segera menarik perhatian banyak pemain. Peralatan yang dipakai oleh Fire Dance dan yang lainnya terlalu mempesona, hampir menyilaukan semua pengamat. Bahkan anggota tim elit guild kelas 1 pun tidak kebal. Lagi pula, di antara 8 anggota tim, peralatan kualitas paling buruk yang mereka kenakan adalah pangkat misterius besi.
Sementara itu, dari semua orang di pesta itu, klerik, Valet Cloud, memiliki peralatan berkualitas terbaik. Meskipun dia tidak memiliki set equipment, dia masih memiliki 6 buah secret silver equipment dan staf peringkat gold fine. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, peralatan Valet Cloud jauh melebihi kekuatan anggota utama guild manapun. Selain itu, peralatan luar biasa seperti itu menghiasi tubuh Valet Cloud yang ramping dan elegan, membuatnya tampak lebih memukau dari biasanya. Dia tampak seperti malaikat yang turun ke alam fana, hanya menakjubkan. Selain kecantikan seperti Valet Cloud, ada anggota perempuan lain dari pesta yang sama-sama cantik. Diikat dalam kemeja kulit merah menyala, ketat, keseksian tubuh Fire Dance yang dipoles semakin ditekankan. Dengan hadirnya dua keindahan yang sangat indah, tim 8 akan secara alami menarik banyak perhatian. Akibatnya, banyak tim yang hadir, yang awalnya akan berangkat ke dungeon, berkerumun di sekitar Fire Dance dan yang lainnya. Mereka mengirim undangan Fire Dance, satu demi satu, meminta Fire Dance dan timnya untuk bergabung dengan mereka dalam merampok tim dungeon beranggotakan 20 orang. Memiliki klerik yang kuat seperti Valet Cloud akan secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Selain itu, selain Valet Cloud, Guardian Knight, Kola, juga memiliki peralatan yang luar biasa. Jika para ahli ini bersedia membantu mereka, mereka dapat dengan mudah mendapatkan beberapa peralatan tingkat atas. Sayangnya, mimpi indah mereka hancur sejak awal ketika Fire Dance menolak mereka semua tanpa ragu-ragu. Kami sudah jauh tertinggal di level. Setelah kami mengisi kembali kebutuhan kami, mari naik level, Fire Dance berkata, berbicara dalam obrolan tim, sepenuhnya mengabaikan tatapan lapar pemain sekitarnya. Tidak ada seorang pun di tim yang menentang sarannya. Setelah bergaul satu sama lain selama beberapa hari, Fire Dance sudah menjadi inti dari tim. Semua orang secara khusus mengakui kemampuan Fire Dance untuk memimpin. Sederhananya, jika bukan karena kepemimpinan Fire Dance, mereka tidak akan selamat dari pengadilan Tuhan. Tepat ketika Fire Dance dan yang lainnya akan menuju ke Starstreak Trading Firm untuk membeli beberapa item pemulihan, lebih dari selusin pemain berjalan ke arah mereka. Meskipun para pemain ini tidak memiliki lambang persekutuan pada karakter mereka, mereka jelas bukan tim yang bisa diremehkan. Meskipun Shield Warrior yang memimpin tim ini adalah seorang pria dengan wajah kurus dan tubuh kurus, penampilannya tidak dapat menutupi ketajaman tatapannya. Selain itu, pria ini saat ini mengenakan level 10 peralatan set Iron misterius lengkap, selain perisai peringkat perak dan pedang satu tangan. Memiliki barang-barang seperti itu adalah bukti nyata dari kekuatannya. Sementara Fire Dance dan yang lainnya dikejutkan oleh peralatan dan kekuatan tim yang bergerak ke arah mereka, tim yang dimaksud juga sama terkejutnya dengan Fire Dance dan yang lainnya. Sampah. Siapa adik perempuan itu? Dia sebenarnya memiliki 6 potong peralatan rahasia perak padanya. Aku tidak melihat sesuatu kan? Petik 2. Barang selundupan, aku memandang rendahmu. Kamu sebenarnya hanya memperhatikan tubuh gadis itu. Tidak bisakah kamu melihat senjata yang dimiliki gadis ulama? Juga, lihat staf Kersmancer yang tampak vulgar itu. Itu seharusnya peringkat rahasia perak atau lebih kuat. Petik 2. Enyahlah, aku tidak tertarik dengan dada rata. Aku jelas berbicara tentang adik perempuan yang panas yang berdiri di samping sang ulama. Petik 2 petik 2 petik 2. Meskipun tim Guardian Knight of Fire Dance kurang dibandingkan dengan MT mereka sendiri,
Cleric dan Cursemanger mereka jelas jauh lebih buruk daripada mereka berdua sebelumnya. Selain itu, kedua tim sama dalam hal mereka berdua adalah tim independen dan tidak satupun dari kekuatan utama dari sebuah guild. Di White River City, tempat para guild menduduki sebagian besar poin sumber daya yang penting. Itu adalah pemandangan yang langka bagi tim independen untuk memiliki peralatan tingkat atas seperti itu. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak menarik perhatian? Halo, aku Werewolf, ketua tim Holy Grail Knights. Pria kurus, Werewolf, mengambil inisiatif untuk memperkenalkan dirinya ke Fire Dance. Pemimpin tim Zero Wing, Fire Dance menjawab, ketertarikannya untuk berteman dengan tim baru ini semakin berkembang. Si Feng telah menyerahkan manajemen tim ke Fire Dance, dan Fire Dance tahu Si Feng melakukannya karena kepercayaannya padanya. Dia tidak ingin mengkhianati kepercayaan itu. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan guild masa depan mereka, sebagai manajer tim, ia secara alami harus memikirkan cara untuk memperluas dan memperkuat tim. Sementara itu, tim asing di depannya jelas merupakan tim independen yang tangguh. Dia merasa pemimpin mereka, Werewolf, lebih dari dia muncul. Meskipun dia belum pernah bertarung dengan dia sebelumnya, dia tahu bahwa dia adalah salah satu ahli puncak yang jarang terlihat. Jika dia harus PK melawan Werewolf, dia tidak akan memiliki keuntungan melawannya. Jika dia bisa merekrut pakar dan tim seperti itu ke dalam guild mereka, mereka tidak akan khawatir ketika merampok tim dungeon skala besar di masa depan. Fire Dance. Werewolf sedikit terkejut ketika dia mendengar nama ini. Dia kemudian berkata, "Jadi, kamu Tari Api, pemain paling awal yang mendapatkan tempat pertama di daftar ranking kota White River? Betapa beruntungnya bertemu dengan kamu." Petik 2. Evaluasi Tari Api dari Firewolf meningkat lebih tinggi setelah mempelajari beritanya. Selain dari Gentle Snow dan Zhao Yueru, aura mengesankan Fire Dance sepertinya adalah yang paling kuat dari semua pemain wanita yang dia temui. Apalagi Fire Dance juga pemain independen. Aku hanya beruntung. Fire Dance tersenyum ketika dia berkata, "Aku melihat bahwa ketua tim Wolf akan pergi menyelam dungeon." Betul. Kami saat ini akan menggerebek sarang Frost level 12, ungkap Werewolf. Apakah Miss Fire Dance tertarik untuk bergabung dengan kami? Frostnest adalah level 12, 20 orang tim dungeon. Saat ini, selain dari kekuatan utama persekutuan utama, tidak ada tim lain yang memiliki kekuatan untuk menantang dungeon semacam itu. Terima kasih atas tawaranmu yang baik, tapi kami masih punya urusan sendiri untuk dihadiri. Kami pasti akan bergabung dengan kamu jika kami memiliki kesempatan di masa depan. Fire Dance segera menolak tawaran Werewolf. Si Feng sebelumnya telah menginstruksikan mereka untuk menaikkan level mereka karena dia masih memiliki beberapa hal penting untuk ditangani. Jika mereka memasuki dungeon sekarang, kecepatan leveling mereka akan berkurang, dan mereka bahkan mungkin kehilangan beberapa EXP. Oleh karena itu, Fire Dance memilih untuk menolak tawaran itu tanpa berpikir panjang. Itu benar-benar disayangkan. Mari kita tambahkan satu sama lain sebagai teman, Miss Fire Dance. Jika kita memiliki kesempatan untuk menyerbu tim dungeon skala besar bersama di masa depan, kita dapat saling menghubungi dengan lebih mudah. Ayuro, Werewolf mengirim Fire Dance permintaan pertemanan. Karena Fire Dance juga adalah ahli dari domain dewa, peralatan biasa tidak akan memuaskannya. Namun, untuk mendapatkan peralatan berkualitas tinggi,
Selain membunuh Lord Bosfield berperingkat dan menyelesaikan case khusus, satu-satunya pilihan lain adalah merampok tim dungeon atau ruang bawah tanah tim skala besar. Namun, tim independen berbeda dari anggota guild. Tim terbentuk secara longgar, dan kekuatan anggota biasanya bervariasi. Jika tim independen hanya mengandalkan diri mereka sendiri, mereka tidak akan memiliki cara untuk membersihkan tim dungeon skala besar. Karenanya, tim independen perlu bekerja sama satu sama lain. Hanya dengan menggabungkan kekuatan beberapa tim independen barulah mereka memiliki kesempatan untuk menyerang 50 orang atau di atas tim dungeon skala besar. Namun, bukan sembarang tim independen yang cocok untuk tugas itu, diperlukan tim independen yang cukup kuat. Jika tidak, memasuki tim dungeon skala besar adalah bunuh diri. Karenanya, Werewolf berencana berteman dengan tim independen yang kuat. Jika mereka memiliki sekutu yang kuat, mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah merampok tim dungeon skala besar. Sama seperti Fire Dance dan Werewolf menambahkan satu sama lain sebagai teman, Si Feng telah tiba di kota Blackwing. Dia datang untuk melakukan transaksi bisnis ketiganya dengan Aqua Rose. Namun, kali ini, Si Feng tidak membawa banyak peralatan level 10 dan senjata yang telah dipalsunya. Sekarang mayoritas pemain di domain God sudah di atas level 10. Item ini tidak lagi sama berharganya seperti sebelumnya. Karena itu, Si Feng tidak menghasilkan banyak dari mereka. Sebaliknya, dia menyiapkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bahkan bisa menarik perhatian persekutuan kelas 1. Selain itu, rumah lelang Blackwing mengadakan lelang hari ini. Untuk setiap pemain kaya, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, termasuk Si Feng yang saat ini memiliki kekayaan luar biasa. Namun, setelah Si Feng tiba di restoran yang ditunjuk, Aqua Rose tidak muncul, bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Sebaliknya, seorang pria berperut buncit menyerupai Maitreya satu berjalan mendekat dan diam-diam duduk berhadapan dengan Si Feng. Dengan senyum lembut dan elegan, dia berkata, "Halo, Master Black Flame. Karena Nona Aqua memiliki beberapa masalah mendesak yang harus diselesaikan hari ini, dia telah mengirim aku untuk mewakilinya dalam transaksi ini." Nona Aqua mengungkapkan permintaan maafnya yang tulus. Bab 234, sementara Pries memanjat posting, Iblis memanjat 10. Secara alami, Si Feng tidak bisa pergi begitu saja setelah mendengar kata-kata canda cendekiawan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Aqua Rose, jika dia bisa menipu begitu banyak bahan dan kredit, dia akan mendapat untung besar. "Baik, aku akan memberi kamu 1 menit. Aku sedang terburu-buru." Si Feng melirik jam yang ditampilkan pada antarmuka sistem. Masih ada 2 jam sebelum lelang dimulai di rumah lelang kota Blackwing. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus menunggu beberapa hari lagi sebelum hari berikutnya. Karena banyak yang dipertaruhkan, Joking Scholar tidak berani membuang waktu lagi. Dia segera mengirim pesan ke atasannya, menunggu keputusan. Setelah menunggu sekitar setengah menit, Joking Scholar menerima balasan. Lelucon cendekia segera merasakan suasana hatinya menyegarkan ketika dia membaca jawabannya. "Tuan Black Flame, Miss Aqua mengatakan bahwa, karena transaksi sangat besar, jika kita ingin melakukan perdagangan ini, kita perlu memverifikasi barang yang telah kamu berikan." "Tentu saja, aku akan memimpin verifikasi ini. Jika benar-benar tidak ada masalah, kami akan segera mentransfer uang kepada kamu," canda cendekia dengan penuh percaya diri memberitahu Si Feng. "Itu tidak akan terjadi.
Jika kalian melihat isi surat ini, maka informasi di dalamnya tidak lagi memiliki nilai. Bagaimana jika kamu memutuskan untuk tidak membayar aku? Bukankah aku akan rugi besar? Kecuali jika kamu memberi aku uang terlebih dahulu, aku tidak akan membiarkan kamu melihat isinya. Si Feng mencibir. Karena Twilight Echo tidak memiliki ketulusan dalam melanjutkan perdagangan ini, jadilah itu. Petik 2. Bertentangan dengan kepercayaan Joking Scholar, informasi di dalam surat yang dienkripsi adalah yang sebenarnya. Itu bisa secara instan mempromosikan guild besar ke level selanjutnya. Informasi itu sangat berguna bagi persekutuan kelas 1. Tentu saja, informasi ini tidak akan benar-benar dijual dengan harga astronomi 120 juta kredit. Karena dia telah bekerja sama dengan Aqua Rose di masa lalu, dia tidak akan mengkhianatinya dan bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, dia hanya menyebutkan harga astronomi untuk bermain dengan Joking Scholar. Tuan Black Flame, kami sangat tulus dalam masalah ini. Jika kamu terus menanggapi ketulusan kami sedemikian rupa, kami hanya bisa menerimanya saat kamu bermain-main dengan Twilight Echo. Tidak seorang pun yang berusaha membodohi Twilight Echo menemukan akhir yang bagus. Jika Master Black Flame tidak menginginkan kesalahpahaman, biarkan aku melihat informasi yang terkandung dalam surat itu. Selama tidak ada masalah, maka berdasarkan pada kredibilitas Twilight Echo, kita tentu tidak akan kembali pada kata-kata kita dan merusak reputasi kita sendiri. Meskipun Joking Scholar berbicara dengan nada ramah, dia tidak mencoba menyembunyikan kilatan dingin di paling tidak matanya. Apakah kamu mengancamku? Nada bicara si Feng berubah dingin ketika dia berkata, meskipun Twilight Echo adalah guild kelas 1, jangan berpikir bahwa aku, Black Flame, adalah seseorang yang dapat dengan mudah kamu mainkan. Karena masalah ini telah mencapai titik ini, kerjasama kami berakhir di sini dan sekarang. Petik 2. Si Feng segera meninggalkan restoran, meninggalkan sarjana bercanda yang tercengang. Bercanda cendekia tidak pernah berpikir si Feng akan bereaksi dengan tegas. Menurutnya, Black Flame hanya pemalsu. Bagaimana mungkin dia berani memanggil tembakan dengan persekutuan kelas 1 seperti Twilight Echo? Oleh karena itu, canda lelucon memutuskan untuk mengancamnya. Namun, si Feng tidak bereaksi seperti yang dia harapkan sama sekali, sehingga ancamannya telah menghasilkan efek sebaliknya yang dia inginkan. Para petinggi persekutuan telah menugasi dia mempertahankan hubungan bisnis saat ini dengan Black Flame. Jika ada kemungkinan, skenario kasus terbaik adalah merekrut api hitam ke Twilight Echo. Betapa kejamnya, api hitam ini benar-benar tahan terhadap alasan. Canda-canda awalnya bermaksud menahan si Feng sekali lagi. Namun, melakukan itu terlalu memalukan. Setelah mengucapkan kata-kata yang menentukan itu, jika dia tiba-tiba harus mengubah nadanya dan mencoba mengambil hati dengan si Feng, dia tidak bisa melakukannya. Garis bawah dia pasti bermain-main dengan aku. Itulah satu-satunya alasan yang masuk akal mengapa dia tidak mau menunjukkan kepada aku isi surat itu. Garis bawah. Segera setelah itu, canda lelucon menghubungi atasannya. Cendekia, bagaimana hasilnya? Nada bermartabat datang melalui komunikator. Bos, api hitam itu menolak proposal kami. Dia menolak untuk membiarkan aku melihat isi surat itu. Namun, aku sangat yakin bahwa dia mencoba mempermainkan kita untuk orang bodoh. Tidak ada yang penting dalam surat itu, yakin Scholar. Aku mengerti. Meskipun sedikit disayangkan, Black Flame juga memberi kita pencerahan. Karena Black Flame tidak mau melakukan bisnis dengan kami,
kami hanya bisa mencari orang lain. Aku mendengar bahwa Star Moon Kingdom, dari mana Black Flame berasal, harus sangat membutuhkan biji. Cari persekutuan yang kuat dari kerajaan Star Moon di Blackwing City. Aku percaya bahwa mereka harus sangat bersedia bekerja sama dengan kami. Petik 2. Iya bos. Saat ini, janda lelaki merasa gembira. Api hitam, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat menakjubkan? Setelah aku menjual biji ini ke beberapa guild lain di Star Moon Kingdom, kita akan melihat apakah kamu masih bisa bertahan di sana. Petik 2. Segera setelah itu, Joking Scholar telah berangkat dari restoran juga. Dia mulai mencari mitra bisnis baru dari Star Moon Kingdom. Sementara itu, setelah Si Feng meninggalkan restoran, dia segera mengubah penampilannya menggunakan masker iblis. Dia sudah lama menunggu kepergian Joking Scholar. Meskipun Si Feng tidak berniat untuk melakukan bisnis dengan Joking Scholar, itu tidak akan menghentikannya dari menipu pria itu. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk mendapatkan banyak biji. Selain itu bukan gayanya untuk membiarkan Joking Scholar melarikan diri. Sebelumnya, dia telah menggunakan penampilan Black Flame, jadi dia tidak bisa menipu biji itu darinya. Namun, sekarang dia telah mengubah penampilannya. Bahkan jika dia menipu Joking Scholar, dia akan baik-baik saja selama dia segera mengenakan penampilan baru. Twilight Echo telah menghabiskan banyak kekayaan dan tenaga untuk mendapatkan biji. Jika mereka gagal menjualnya, mempertahankan biji itu untuk digunakan sendiri, mereka akan membutuhkan lebih dari 10 hari untuk menghabiskan pasokan yang begitu besar sepenuhnya. Twilight Echo tidak tahan dengan biaya seberat itu. Bagaimanapun, biji-biji ini tidak bisa meningkatkan kecakapan pertempuran guild mereka. Mereka hanya bisa melakukannya dengan mengubah bahan-bahan ini menjadi mata uang. Namun, jika mereka ingin mengubah biji ini menjadi uang, mereka harus menjualnya ke persekutuan yang sangat membutuhkan biji. Adapun pemain independen, mereka tidak punya cara untuk menghabiskan stok seperti itu. Tidak, kecuali mereka membayar dengan kredit, bahkan guild kelas 1 tidak mampu membeli banyak biji. Namun, apakah Twilight Echo tidak memiliki kredit? Betul, mereka tidak kekurangan kredit. Jika mereka dapat menghabiskan kredit untuk membeli sejumlah besar koin emas, mereka akan menghabiskan beberapa ratus juta kredit tanpa ragu-ragu. Namun, sistem Dewa Utama belum mengaktifkan sistem pertukaran untuk koin. Sedangkan untuk pusat perdagangan virtual, tidak ada cukup koin emas untuk memenuhi permintaan mereka. Yang paling penting, jika mereka membeli koin emas dalam jumlah besar, tindakan mereka akan melambungkan harga koin emas tanpa akhir, dan melakukannya bukan investasi yang berharga. Ini juga salah satu alasan mengapa persekutuan besar biasanya tidak membeli koin emas dalam jumlah besar. Jika Twilight Echo tidak bisa menjual biji ini dengan cepat, itu akan merusak perkembangan persekutuan. Namun, itu bukan tugas yang mudah untuk menemukan mitra bisnis yang mau membeli begitu banyak biji. Satu-satunya kemungkinan yang mereka miliki adalah mencari persekutuan dari kerajaan Star Moon. Selama Twilight Echo menyelidiki, mereka akan segera menemukan bahwa api hitam berasal dari Star Moon Kingdom. Sementara itu, fakta bahwa Black Flame membeli begitu banyak bahan palsu membuktikan bahwa Star Moon Kingdom sangat membutuhkan. Selama eselon atas Twilight Echo memiliki otak, mereka secara alami akan mencari seseorang dari Star Moon Kingdom untuk bekerja sama. Sayangnya, Twilight Echo telah salah menghitung satu poin. Itu tidak mudah untuk mendapatkan izin masuk yang diperlukan untuk memasuki kota Blackwing.
Bahkan untuk persekutuan besar, mereka perlu menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mendapatkannya. Belum lagi, sebagian besar persekutuan dan pemain di Star Moon Kingdom bahkan tidak tahu tentang keberadaan Blackwing City. Sudah beberapa waktu berlalu sejak diluncurkannya domain dewa. Namun, para pemain dari kerajaan Star Moon yang bisa memasuki kota Blackwing termasuk di antara minoritas ekstrim. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ada lebih sedikit pemain yang mampu membeli begitu banyak biji. 1 jam cepat berlalu dengan Si Feng membuntuti cendekiawan bercanda. Benar saja, Joking Scholar gagal menemukan bahkan satu pemain pun dari Star Moon Kingdom. Mayoritas pemain yang ia temui adalah pemain independen dari kerajaan dan kekaisaran lain. Bahkan ketika dia bertemu pemain milik guild, para pemain ini bukan bagian dari tulang punggung guild mereka. Yang paling penting, tidak ada pemain yang memiliki minat pada biji Twilight Echo. Situasi ini membuat cendekiawan bercanda tertekan. Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa bertemu pemain dari Star Moon Kingdom. Garis bawah itu akan baik-baik saja bahkan jika itu bahkan pemain independen. Garis bawah. Pada saat ini, Si Feng mengambil penampilan Lone Tyrant menggunakan iblis topeng, dan dia berjalan menuju Joking Scholar dengan santai.